Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Pratama dan di sini saya akan menjabarkan PPT atau slide yang telah saya buat. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya yang pertama akan membahas katabolisme dan anabolisme. Sebelumnya kita review sedikit ya. Metabolisme adalah suatu proses kimia yang terjadi dalam tubuh dan itu mencakup dua ini, katabolisme dan anabolisme. Yang dimana katabolisme itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan dari senyawa sederhana menuju senyawa kompleks. Di sini contohnya kalau katabolisme itu singkatnya sih adalah tentang pembentukan energi atau menghasilkan energi. Yang dimana katabolisme itu sendiri contohnya apa yang kita makan itu adalah senyawa senyawa kompleksnya dan yang dihasilkan itu, energi yang dihasilkan itu adalah senyawa sederhananya. Kalau berdasarkan slide yang kita lihat, di sini katabolisme adalah senyawa kompleksnya itu adalah ADP plus HPO ini di sebelah kiri itu diurai atau dipecah, di breakdown menjadi menghasilkan ATP dan NADH, NADPH dan FADH2. Itulah energi yang dihasilkan. Contohnya seperti itu. Sedangkan anabolisme itu sendiri dari ATP dan NADH tadi dibentuk, dirubah, di-build up menjadi senyawa kompleks, yaitu adalah ADP dan HPO. Untuk contoh-contoh dari senyawa kompleks, di katabolisme itu ada lemak, ada protein, ada glukosa, sedangkan senyawa anorganiknya atau senyawa yang telah diurai, senyawa sederhananya itu seperti NaCl, karbon, dan lain-lain. Proses katabolisme terjadi dalam respirasi. Ada dua respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu adalah respirasi yang menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Secara singkatnya saja ya, respirasi aerob itu terbagi menjadi 4. Ada glikolisis, ada DO atau dekarboksilasi oksigen, ada siklus Krebs, dan juga ada rantai transport elektron. Nah, sementara respirasi anaerob itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tetap glikolisis, dan yang kedua itu opsional. Ada pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Nah, selanjutnya ada proses pencernaan glukosa melalui mulut. Yang bagaimana prosesnya dari awal dimakan, di sini saya menunjukkan atau menganalogikan dari seperti roti, dibuat, lalu dimakan melalui mulut. Di situ ada enzim amilase yang membantu pemecahan dari glukosa itu sendiri. Setelah dari mulut dibantu oleh enzim amilase, dia menjadi patinya menjadi maltosa. Dan langsung dilanjutkan kepada usus. Di situ ada enzim baru lagi yang membantu adalah enzim maltase. Di situ menghasilkan maltosa tadi diubah menjadi 2 glukosa. Setelah itu disalurkan lagi kepada pembuluh darah dan di pembuluh darah akan terjadi proses glikolisis, yaitu adalah perubahan glukosa menjadi 2 asam piruvat. Nah, selanjutnya di sini ada glycolysis pathway atau jalannya glikolisis. Yang dimana yang pertama itu glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat.
Setelah itu menjadi fruktosa 6 fosfat. Setelah jadi fruktosa 6 fosfat, menjadi fruktosa ini, fruktosa min 1 dan 6 bifosfat. Itu menghasilkan dua pecahan. Ada dihidroksiasetan fosfat dan degliseraldehid 3 fosfat. Yang mana yang dipecah itu adalah gliseraldehid 3 fosfat ini menjadi bisfosfogliserat. Melalui proses fosfogliserat kinase dipecah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu dipecah lagi menjadi 2 fosfogliserat. Setelah itu diubah lagi menjadi fosfophenol pirufat dan baru menjadi pirufat. Dan terakhir menjadi laktase. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah bagian ketiga atau cara ketiga dari respirasi aerob tadi. Siklus Krebs ini biasa atau sama juga dikatakan sebagai siklus asam sitrat. Mengapa dinamakan siklus Krebs? Itu karena sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, yang dimana dia adalah ilmuwan asal Jerman yang menjadi penemu siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini juga terjadi di matriks mitokondria. Terus letak terjadinya siklus Krebs. Tanpa berlama-lama, ayo mari langsung kita bahas bagaimana proses terjadinya siklus Krebs. Pada tahap pertama, yang dimana ada asetil-CoA, itu adalah hasil dari derkarboksilatif oksidatif tadi, yang menghasilkan asetil-CoA dan mengalami kondensasi dengan oksaloaksetat. Oksaloasetat ini memiliki 4 atom karbon, yang dimana asetil-CoA tadi ada 2 atom karbon. Akhirnya dengan proses kondensasi tadi antara oksaloaksetat dan asetil-CoA tadi menghasilkan sitrat yang berjumlah 6 atom karbon, yang di sini disebut sebagai citric acid. Karena sitrat di sini terbentuk dari tahap pertama, maka di sini bisa disebut sebagai proses sitrat atau asam sitrat. Dalam proses ini, sitrat melepaskan CoA. Jadinya, sitrat asid ini tidak memiliki koenzim A. Enzim yang membantu proses asam sitrat ini adalah sitrat sintase. Setelah proses citric acid atau yang menghasilkan sitrat tadi yang menghasilkan 6 karbon, di sini lalu diubah menjadi alfa ketoglutarat. Di sini sebenarnya di sini ada alfa ketoglutarat. Di sini terjadi dekarboksilasi, yaitu adalah pengurangan rantai karbon, yang dimana di sini ada pengurangan rantai karbon sejumlah 1 karbon, berarti ada pelepasan karbon. Itu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Dan yang dilepas juga akan diterima oleh NAD+, disitulah menghasilkan NADH tadi. Setelah proses tersebut, kembali terjadi ada pengurangan rantai karbon atau dekarboksilasi tadi, yang dimana masih sama penerimaan dan penghasilan juga masih sama, diterima oleh NAD+, dan terbentuk NADH menghasilkan CO2 atau karbon dioksida tadi. Di sini berkurang 1 rantai karbon lagi, yaitu ada CO2 dan menghasilkan CO2. 1 rantai karbon berkurang itu menghasilkan CO2.
Tahap ini dinamakan suksinil CoA. Berarti ada CoA yang terbentuk pada tahap ini. Tadi tahap keempat, dan tahap selanjutnya itu adalah tahap kelima. Tidak ada perubahan karbon atau pengurangan rantai karbon, tetapi ada beberapa reaksi yang terjadi pada tahap ini. Reaksi PI itu adalah reaksi yang dimana berperan sebagai pemutus koenzim A yang ada pada suksinil tadi. Berarti koenzim A akan dilepas menuju kepada tahap kelima, yang dimana PI tadi akan bereaksi dengan GDP dan menghasilkan GTP. Tetapi dalam beberapa sel, GTP tadi akan diubah lagi menjadi ADP, berarti ADP yang bereaksi dengan PI dan menghasilkan ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Jadi ya sama saja gitu. Setelah itu, suksinat akan membentuk menjadi fumarat, yang dimana tidak ada pelepasan karbon di sini atau pengurangan rantai karbon di sini, tetapi ada pelepasan elektron di sini. Di sini terjadi pelepasan elektron yang ditangkap oleh FAD dan menghasilkan FHDH 2 kali. Selanjutnya, atau yang terakhir, itu ada langsung diubah kepada oksaloasetat tadi. Akhirnya dirubah lagi ke oksaloasetat. Kembali terjadi NHDH, pembentukan NHDH yang berasal dari NHD+. Selanjutnya di sini saya akan melihatkan beberapa tahap metabolisme dan menghasilkan berapa energi atau berapa ATP atau berapa energi yang dikeluarkan. Yang pertama ada glikolisis, dia mengeluarkan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP. Berarti dia mengeluarkan modal 2 ATP, energi, menghasilkan 4 ATP. Di situ ada 2 NADH dan ada juga H+. Yang kedua ada pirufat. Ini adalah hasil dari glikolisis tadi. Pirufat menghasilkan 2 NADH plus H+ juga. Yang ketiga, sedangkan pirufat tadi tidak mengeluarkan apapun. Yang ketiga ada siklus TCA atau TCA, tidak mengeluarkan apapun, tetapi menghasilkan 6 NADH plus H+, dan 2 kali FADH, dan 2 GTP. Ini cukup banyak di sini. Total yang dihasilkan itu ada glikolisis menghasilkan 4 ATP, pirufat menghasilkan 6 ATP, dan siklus TCA tadi menghasilkan yang 6 NADH, 6 kali 6DH plus H+ itu menghasilkan 18 ATP, 2 kali FADH dia menghasilkan 4 ATP, dan 2 GTP sama dengan 2 ATP. Berarti berjumlah 38 ATP. Sementara hasil bersih yang dihasilkan 1 mol glukosa itu ada 36 ATP. Jadi masih kurang 2 ATP lagi untuk energi kita mencukupi di tubuh ini. Selanjutnya ada lipid function and metabolism summary, di mana lipid ingestion sendiri atau penyerapan lemak itu melalui proses pencernaan dan absorpsi, yang dimana setelah lipid sampai di darah atau lemak sampai di jaringan darah, pembuluh darah, itu disebut dengan lipoprotein. Di lipoprotein ini banyak yang mempengaruhi, seperti itu adalah cadangan energi kita, seperti oxidize for energy atau menyesuaikan energi yang kita pakai, menyesuaikan kepada otak dan beberapa jaringan yang lain. Selain itu, ada juga energi yang disimpan. Dari energi yang diterima, itu ada beberapa energi yang disimpan pada jaringan adiposa.
Di jaringan adiposa sendiri mengatur beberapa atau membackup beberapa organ, mensupport beberapa organ vital, ada mensupport generate head juga dan insulation juga. Jadi selain lemak yang tersedia dalam tubuh kita, itu juga ada lemak yang disimpan. Contohnya apabila kita tidak makan seharian, lemak yang disimpan di jaringan adiposa tadilah yang akan berubah menjadi energi yang akan kita pakai. Yang terakhir ada organ pencernaan dan penyerapan. Ada beberapa organ di sini, ada mulut, ada perut, liver, usus besar dan usus halus, dan pengeluarannya ada di anus. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang maaf atau apabila ada salah kata ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.